Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, jika kita membahas soal rizki, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah punya komitmen yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mau bekerja, mau berusaha. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha. Jangan diam. Yang disebut usaha dari dalam tubuh kita adalah kaki melangkah, tangan bergerak, mulut berbicara, atau telunjuk menunjuk. Ketika ada usaha, maka rizki akan turun. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya di atas. Mungkin suatu saat omset usaha Anda akan turun. Mungkin suatu saat Anda akan ada di puncak. Atau kadang stabil aja. Jika Anda melihat peluang, maka cepat kejar peluang itu. Selama itu baik. Itu yang dimaksud dengan kompetisi yang sehat. Ada peluang, silakan kejar. Ada tender, silakan ikut. Tapi ingat, lakukan dengan cara yang baik dan halal. Silakan terlibat. Kalaupun nantinya bukan di situ rezeki Anda, ya tiada masalah. Rahasia besar dalam kesuksesan mencari rizki adalah sepanjang ikhtiar Anda betul-betul diniatkan karena Allah, maka pasti akan baik-baik saja. Memang kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda. Bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan ada nikmat hasil yang tiada terputus. Jadi begini, kalau dalam sehari Anda berusaha dan nggak dapat apa-apa, ya mohon maaf, memang hasilnya belum dapat diraih. Tapi yang perlu Anda tahu, bukankah pada saat itu doa Anda akan bertambah? Bukankah sholat malam Anda akan bertambah? Bukankah saat itu kadang-kadang kita beristighfar? Bukankah istighfar menggugurkan dosa-dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Mengakumulasikan sesuatu. Dan bukankah tahajud menambah pahala juga? Dan tahukah Anda, saudara-saudara, sebenarnya Allah sudah berikan rumus kesuksesan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Semakin cepat engkau berzikir kepada saya, semakin cepat juga saya mengingat kamu. Di antara makna zikir itu adalah sholat. Sebaiknya Anda istiqomah menunaikan sholat di awal waktu. Jadi, jikalau saat Anda mendengar azan, silakan bergegas mendatangi rumah Allah. Maka ketika Anda berdoa menyeru kepada Allah, Allah pun akan siap mengabulkan apa yang Anda minta. Falyastajibu li. Kalau kamu cepat respon seruan saya, maka saya pun akan cepat merespon seruan Anda. Ya Allah, bagaimana kami merespon seruan-Mu? Berzikirlah. Lalu apa di antara amalan zikir? Sholat. Jadi ketika kita diseru untuk sholat, hayya 'alas sholat. Sebetulnya panggilan itu bukan sekedar meminta kita untuk beribadah, tapi lebih daripada itu. Ada kebahagiaan lain yang ingin Allah berikan kepada kita. Seakan-akan Allah ingin katakan, yang ingin bahagia silakan minta sini, saya berikan. Yang belum sukses, silakan rukuk dan sujud, maka saya berikan. Yang ingin tenang, kesinilah, saya berikan. Maka dari itu, lanjutan hayya 'alas sholah adalah hayya 'alal falah. Jadi Allah menyeru kita untuk sholat supaya kita bahagia, supaya tenang dan sukses. Lalu muncul pertanyaan, ya Allah, saya sudah sholat, tapi kenapa permintaan saya masih tidak terkabul? Kenapa terkabulnya lambat? Maka silakan Anda cek. Secepat apa Anda merespon seruan sholat itu? Misal, subuh pukul 4.15. Apakah pada pukul itu Anda dalam posisi siap memenuhi seruannya? Jika belum, maka ubahlah kebiasaan Anda. Jika sudah, silakan istiqomahkan. Bahkan yang hebat itu, mari kita perhatikan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Jika subuh pukul 4.15,
maka sebelum pukul 3 beliau sudah siap-siap. Bahkan belum dipanggil sudah datang. Nah, jika Anda bisa meniru Nabi, maka Allah pun akan mengingat Anda bahkan sebelum Anda meminta kepadanya. Ada orang-orang tertentu yang sebelum meminta sudah dipenuhi oleh Allah. Di saat dia mau makan buah, misalnya, tiba-tiba ada orang datang bawa buah untuknya. Contoh realnya ada dalam surah Ali Imran ayat 37. Ada seorang perempuan yang saat pamannya setiap kali akan mengantarkan kebutuhan sudah ada di dalamnya, saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama perempuan itu adalah Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maryam dirawat, kemudian diperhatikan oleh Allah. Setiap pertumbuhannya dijaga oleh Allah. Yang paling menarik itu, ternyata yang memegang kunci mihrabnya, tempat beliau ibadah adalah pamannya, namanya Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa. Setiap kali mengantarkan kebutuhannya di situ, dibawain pakaian, ternyata sudah ada. Dibawain makanan, sudah ada. Masih mending kalau musim apel ada apel. Tapi ini bukan musim apel, ada apel. Maka kaget betul pamannya. Ya Maryamu anna laki hadza. Bertanyalah Nabi Zakaria pada Maryam. Maryam, dari mana semua ini? Jawabnya, qalat wa min indillah. Ini semua pemberian dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bahwa sesungguhnya Allah memberi rizki pada Allah kehendaki tanpa ada batasan. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, maka silakan perbaiki sholat Anda. Segeralah sholat begitu adzan dikumandangkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda semua. Jika memang ada manfaatnya, silakan simpan dan share video ini pada orang-orang dekat kalian. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.